Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang unit 6 yaitu tentang perkembangan intelek, sosial bahasa dan bakat khusus. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Bunga Fakih, Cantika Nanda Permata, Christine Dea Fitri Ayu Ningtyas, Dewi Ayu Diah Pitaloka, dan Pilial Hana Sapitri. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Cantika. Yang pertama, perkembangan intelek. Next. Pengertian intelek dalam buku A Comprehensive Dictionary of Physiological and Analytical Terms, ada kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. Yang kedua, suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir. Yang ketiga, ada kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti A. Kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan, perbedaan, dan sebagainya. Yang B, kecakapan mental yang besar, sangat inteligens, dan C, pikiran atau inteligensi. Next. Ada pengertian inteligensi. Wechsler merumuskan keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta kemampuan mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Selanjutnya, di sini ada rumus perhitungan inteligensi. Perhitungan IQ. IQ sama dengan MA dibagi CA dikali 100. MA itu umur mental didapatkan dengan cara umur basal ditambah dengan kredit tambahan yang diperoleh subjek di atas umur basalnya. CA yaitu chronological age diperoleh dari menghitung umur berdasarkan tanggal kelahiran atau umur kalender. Selanjutnya akan dibacakan oleh Christine. Materi selanjutnya yaitu tentang hubungan antara intelek dan tingkah laku. Yang pertama, kemampuan berpikir abstrak pada seseorang sangat berperan dalam perkembangan pribadinya, sehingga ada kemungkinan bahwa apa yang dilakukan seseorang sekarang berbeda dengan apa yang dilakukan di hari esok. Yang kedua, pikiran remaja dipengaruhi oleh ide-ide dan teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi tertentu. Remaja dalam perkembangannya akan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan dalam lingkungannya. Next. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek. Menurut Andy Mapier,
faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek, yaitu bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga mampu berpikir proporsional. Banyaknya pengalaman dan latihan memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir proporsional. Lalu kebebasan berpikir yang menimbulkan keberanian dalam menyusun hipotesis, menjajaki masalah secara keseluruhan, menunjang keberanian dalam memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Dewi. Materi kedua yaitu perkembangan sosial bahasa. Next. Pengertian perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak lahir dengan cara yang amat sederhana. Perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Terdapat kaitan yang erat antara keterampilan bergaul dengan masa bahagia pada waktu kanak-kanak, kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, penerimaan lingkungan, serta berbagai pengalaman yang bersifat positif selama anak melakukan modal dasar yang amat penting bagi anak untuk mencapai kehidupan yang sukses dan menyenangkan pada waktu yang akan datang atau meningkat dewasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Kedua, kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Materi selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial selanjutnya yaitu poin ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya. Poin yang keempat, yang D, pendidikan atau lingkungan sekolah. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberi warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan pendidikan, atau disebut dengan sekolah. Etik pergaulan dan pendidikan moral diajarkan secara terprogram dengan tujuan untuk membentuk perilaku kehidupan masyarakat dan bernegara. Selanjutnya itu perkembangan bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak hal di sekitarnya. Melalui komunikasi anak akan mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman pengetahuan baru tentang berbagai hal. Hal ini menunjang kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan yang baru. Dengan kata lain, bahasa sangat berperan dalam perkembangan anak.
Selanjutnya ada komponen-komponen dalam berbahasa. Pertama itu ada fonologi, yaitu menggambarkan sistem bunyi pada bahasa. Fonemes itu merupakan unit bunyi yang membentuk kata. Yang kedua itu ada pragmatik, itu terdiri dari aturan bagaimana berbahasa yang tepat dalam konteks sosial. Yang ketiga ada grammar, yaitu menggambarkan struktur bahasa, serta yang terakhir ada semantik, yang mempelajari arti dari kata-kata dan kalimat. Kemudian ada perkembangan bakat khusus. Pengertian dari bakat khusus itu adalah, pertama ada bakat. Bakat itu kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baik yang bersifat umum maupun khusus. Bakat umum seringkali merujuk kepada bakat intelektual dan sering disebut dengan istilah gift. Dan anak yang memiliki bakat intelektual menonjol sering disebut dengan istilah gift children. Sedangkan bakat khusus seringkali disebut dengan talent. Bakat khusus atau talent adalah bawaan berupa potensi khusus dan jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai potensinya. Dan anak yang memiliki bakat khusus menonjol disebut dengan istilah talent children. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Bunga Fakih. Selanjutnya ada jenis-jenis bakat khusus. Koni Semiawan dan Utami Munandar 1987 mengklarifikasi jenis-jenis bakat khusus, baik yang berupa potensi maupun yang sudah terwujud menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama, bakat akademik khusus, misalnya bakat untuk bekerja dalam angka-angka numerik, logikal, bahasa, dan sejenisnya. Yang kedua, bakat kreatif produktif, artinya bakat dalam menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga, bakat seni, misalnya mampu menciptakan lagu Hanai dalam waktu 30 menit, mampu melukis dengan sangat indah dalam waktu singkat, dan sejenisnya. Yang keempat, bakat kinestetik atau psikomotorik, misalnya sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan teknik. Yang kelima, bakat sosial, misalnya sangat mahir melakukan negosiasi, sangat mahir menawarkan satu produk, dan sangat mahir mencari koneksi, sangat mahir berkomunikasi dalam organisasi, dan sangat mahir dalam kepemimpinan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor-faktor internal tersebut adalah, yang pertama, minat, yang kedua, motif berprestasi, yang ketiga, keberanian mengambil resiko, yang keempat, keuletan dalam menghadapi tantangan, yang kelima, kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Selanjutnya, adapun faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan individu tumbuh dan berkembang. Faktor eksternal meliputi yang pertama, kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, dukungan dan dorongan orang tua. Yang keempat, lingkungan tempat tinggal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.